Pemirsa, hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan menguat. Apa yang menjadi faktor yang memperkuat indeks ini dan juga bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah serta harga komoditas, kita langsung mencari tahu bersama dengan Jessica Wulandari dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, pada hari ini kelihatannya investor masih menunggu ya sebetulnya apa yang akan diputuskan oleh The Fed. Disebut juga menunggu apa atau angka inflasi yang akan dikeluarkan BPS hari ini. Apakah ini artinya penguatan yang saya lihat terjadi di papan di belakang Anda itu hanya sementara atau akan bertahan lama? Ya, betul sekali Leo. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini memang menguat karena menunggu sejumlah data ekonomi baik dari dalam negeri dan juga dari eksternal. Saat ini kami pantau untuk penguatan IHSG 0,3% di level 6.864 dengan trading value atau nilai transaksi ini berada di kisaran 1,6 triliun. Namun Leo, analis hari ini memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan ada potensi melemah secara teknikal. Ini disebabkan adanya pelemahan secara teknikal karena berada di area overbought, kemudian ada sentimen terkait harga batu bara yang pada pagi ini melemah 1,26% di level $262 per tonnya. Dan kami juga memantau untuk saham yang berbasis batu bara pada pagi hari ini juga melemah. Indika melemah 0,41%, Bayan Resources melemah 0,12%, dan ITMG ini juga turun 1,04%. Dan ada juga harga CPO yang melemah 3,07% pada perdagangan pagi ini di level $3.815 per tonnya. Dan betul sekali pergerakan indeks harga saham gabungan ini masih wait and see pada sejumlah data. Yang pertama terkait dengan inflasi domestik yang hari ini akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada perkiraan dari Bank Indonesia inflasi di bulan Januari akan sebesar 0,39% secara month to month. Sedangkan ekonom Bank Mandiri ini Faisal Rahman memperkirakan untuk inflasi di bulan Januari secara tahunannya akan melandai. Kalau di bulan Desember 2022 posisi secara tahunan 5,51%. Di bulan Januari ini diprediksi akan melandai ke level 5,36% secara tahunannya. Kemudian Leo, pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga didukung adanya kenaikan harga nikel yang pada pagi hari ini naik 1,2%, posisinya di level Rp29.000-Rp17.000 per tonnya. Kami memantau untuk saham yang berbasis nikel, ini ada Antam naiknya 1,3%, Inco atau Vale ini naiknya 0,34%, dan juga ada Harum Energy yang pagi ini mencatatkan penguatan sebesar 0,29%. Selain itu, pergerakan indeks harga saham gabungan juga masih para investornya masih wait and see pada sejumlah rilis data dari kinerja emiten sepanjang tahun 2022. Dan Leo, yang terbaru ini kemarin sudah ada laporan terbaru dari Bank Mandiri atau BMRI yang mencatatkan laba bersih sebesar 41,2 triliun rupiah di tahun 2022 atau ini tumbuh 46,9% secara tahunannya. Dan kami pada pagi hari ini juga mengamati beberapa saham perbankan. Yang pertama ada BMRI, ini menguat 0,5%. BBCA juga sebelumnya sudah melaporkan labanya, ini juga mencatatkan penguatan pada pagi hari ini 0,59%. BBNI juga naik 0,55% dan BBRI pada pagi hari ini penguatannya paling signifikan yaitu 1,53%. Dan ini juga mampu menggerakkan pergerakan indeks harga saham gabungan sehingga saat ini posisinya bisa menguat 0,4%. Dan di satu sisi para investor saat ini masih wait and see pada hasil FOMC meeting yang akan disampaikan pada hari Kamis dini hari. Yang mana saat ini investor sudah mempricing kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada bulan Februari ini. Ini juga didukung dengan adanya data yang terbaru dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang melaporkan terkait indeks biaya tenaga kerja Amerika Serikat ini meningkat 1%. Dan peningkatan 1% ini memang sudah di bawah konsensus yang berada di level 1,1%. Dan kalau dibandingkan pada kuartal ketiga di tahun 2022 ini juga mengalami penurunan dari 1,2% menjadi 1,1% pada kuartal 4 di tahun 2022. Dan saat ini investor semakin optimis
risk setelah ada data itu keluar. Melihat bagaimana kenaikan suku bunga acuan yang saat ini sudah The Fed lakukan sebanyak 7 kali di tahun 2022 ini dinilai sudah cukup memiliki efek terhadap adanya pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat juga ada laporan ini terkait indeks kepercayaan konsumennya turun menjadi 107,1 pada Januari 2023 dibandingkan pada bulan Desember ini posisinya di level 109. Namun karena adanya para investor yang mempricing kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point pada bulan Februari ini, maka pergerakan bursa saham di Amerika Serikat tadi malam pun ditutup kompak menguat. Leo, kita pantau bersama untuk penguatan bursa saham Amerika Serikat. Ada Dow Jones yang menguat 1,09%, kemudian S&P menguat 1,47%, dan Nasdaq yang nanjak 1,67%. Namun berbeda dengan pergerakan bursa Eropa. Kalau pergerakan bursa saham di Amerika Serikat ini berhasil menguat hingga 1%-an, di bursa Eropa pergerakannya cukup fix, dan bahkan FTSE Jerman ini maksud kami FTSE Inggris ini melemah 0,17% dan untuk The DAX Jerman ini naiknya 0,01%. Untuk pergerakan bursa Eropa tidak sejalan dengan pergerakan bursa Amerika Serikat. Ini dikarenakan ada para investor yang saat ini masih wait and see pada kebijakan Bank of England yang akan menyampaikan kebijakan suku bunga acuannya pada hari Kamis mendatang yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point menjadi 4%. Dan tidak hanya Bank of England saja yang ditunggu, namun European Central Bank ini juga akan menyampaikan kebijakan suku bunga acuannya pada hari Kamis mendatang, dan inilah yang masih akan ditunggu oleh para investor. Namun Leo, kalau kami memantau untuk pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini sama seperti pergerakan indeks harga saham gabungan, yang mana pada pagi hari ini Nikkei berhasil menguat 0,51%, kemudian ada Hang Seng yang naik 0,18%, dan Straits Times yang menguat 0,12%. Dan sepanjang perdagangan hari ini, analis memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan akan berada di rentang 6.778 hingga 6.935. Leo. Kalau di satu sisi ada penguatan saham yang kelihatannya terbatas, bagaimana dengan sisi yang lain, Jessica, nilai tukar rupiah? Leo? Ya, bagaimana dengan nilai tukar rupiah pagi ini? Ya Leo, kalau kami pantau untuk pergerakan nilai tukar rupiah, pergerakannya cukup berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Karena pada pagi hari ini nilai tukar rupiah melemah 0,14%, posisinya di level 14.990. Untuk pergerakan nilai tukar rupiah, hari ini analis memprediksi akan terkonsolidasi karena para investor yang masih wait and see pada kebijakan The Fed yang akan disampaikan pada hari Kamis dini hari. Kemudian di satu sisi ini pergerakan nilai tukar rupiah ini juga masih melihat bagaimana PMI manufaktur di Tiongkok yang tercatat di level ekspansif di bulan Januari di level 50,1, ini naik dibandingkan pada bulan Desember yang posisinya berada di level 47 di Desember 2022, sehingga ini membangkitkan optimisme dari para investor kalau perekonomian global yang dikatakan akan resesi di tahun 2023 ini tidak akan seburuk perkiraannya. Kemudian kami juga memantau untuk pergerakan komoditas. WTI ini terpantau menguat 0,25% dan juga Brent yang melemah 0,48% pada perdagangan pada pagi hari ini. Baik. Demikian Leo. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.